Chapter kali ini diawali, pagi hari di suatu tempat, Hansen pergi menuju ke sebuah gedung pengiriman ekspedisi, kayak tempat paket gitu guys. Dia masuk dan melihat karyawan paket itu sedang bekerja, terlihat pekerjaan mereka sangat tidak profesional guys. Mereka tidak memakai seragam dan memperlakukan paket kustomer dengan sangat buruk, banyak paket yang berterbangan dilempar ke sana kemari. Lalu Hansen datang menghampiri salah satu karyawan itu dan memberikan sebatang rokok sambil bertanya, "Apa manajermu ada di sini?" ujar Hansen. Pegawai itu pun menerima rokok itu dan berkata, "Manajer ada di lantai 2." Hansen pun berterima kasih sambil melangkah pergi ke lantai 2. Hansen melangkah masuk ke ruangan manajer itu, terlihat seseorang parubaya yang menggunakan setelan dan berkacamata. Dia pun berkata, "Siapa kau? Apa yang kamu cari di sini?" tanya manajer itu kepada Hansen. Lalu Hansen pun memperlihatkan sebuah brosur lowongan pekerjaan, sambil berkata, "Aku melihat pekerjaan paruh waktu di sini dari universitasku." Manajer itu pun bertanya, "Dari universitas mana kamu?" Hansen menjawab, "Universitas Keuangan dan Ekonomi." Lalu manajer itu pun menjawab, "Kamu sudah terlambat, universitasmu sudah memiliki agen sendiri, kenapa kau tidak mencoba melamar pekerjaan di sana?" Sambil dengan gestur tangan yang mengusir Hansen agar segera pergi dari sana, tapi Hansen tidak bergeming, manajer itu pun berkata, "Kenapa kau tidak pergi? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi?" Saya ingin bertanya, bagaimana jika saya bisa menyingkirkan agen itu dari universitasku, ucap Hansen kepada manajer itu. Manajer yang mendengar perkataan Hansen pun terkejut, "Apakah kau sedang bercanda? Apakah kau ingin merusak sistem yang sudah ada?" Hansen pun berkata, "Semua ini tentang menghasilkan uang, tidak ada sistem yang tidak bisa dihancurkan." Manajer itu bertanya kepada Hansen, "Apa kau seorang mahasiswa baru, dan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa baru? Dilihat dari penampilanmu juga kau bukan dari keluarga yang kurang mampu, kenapa kau membutuhkan pekerjaan?" Mendengar perkataan itu Hansen menjawab, "Ini hanyalah pekerjaan paruh waktu. Mengapa kau menanyaiku hal semacam itu? Anda tidak usah berpikir berlebihan." Kemudian manajer itu menjawab, "Aku hanya penasaran, kamu masih muda tapi kamu sedikit terlihat licik, dan memiliki ambisi yang besar, sampai-sampai kamu mengatakan ingin mengganti agen di universitasmu." Hansen pun memberikan sebatang rokok kepada manajer itu lalu menyalakan api kepadanya. "Budaya suap kayak gini bikin Mimin muak ya guys lama-lama." Lanjut, Hansen sambil bertanya, "Apakah bisnis Anda lancar akhir-akhir ini?" Manajer itu menjawab, "Lumayan berjalan dengan baik, dengan rata-rata 60 paket per hari." Lalu Hansen berkata, "Apakah Anda tidak berminat untuk menggantikan agen di universitas kami?" Lalu Hansen diberi tantangan, "Jika kamu bisa membantu kami mendapatkan rata-rata 100 paket per hari maka aku akan mempertimbangkannya." Hansen yang mendengar tantangan itu pun berkata dalam hati, "Syarat ini sangat mudah." Lalu dia meminta kartu nama manajer itu dan manajer pun memberikan sebuah kartu nama kepadanya. Kemudian Hansen beranjak pergi dari sana. Saat Hansen sudah pergi, manajer itu pun berkata, "Anak itu sangat menarik." Lalu Hansen kembali ke universitasnya yang sedang mengadakan festival ya guys. Selain mengadakan festival mereka juga sedang merekrut banyak anggota departemen di berbagai bidang. Hansen yang ingin memenuhi tantangan manajer tadi, dia harus memiliki posisi yang kuat dan jaringan yang luas di universitas ini. Jadi cara tercepat untuk memiliki jaringan dengan cepat dia harus bergabung ke sebuah klub. Lalu Hansen memilih untuk mengantri di pendaftaran klub Departemen Perhubungan Eksternal. Saat Hansen sedang mengantri, ada teman sekelas Hansen menyapanya, "Ketua, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin bergabung di departemen ini?" "Ya, demi masa depanku dan masa depan kelas kita," jawab Hansen. Lalu dua gadis itu yang berniat mendaftar di sana juga, dia pergi ingin melihat departemen lain saja. Hansen pun berkata kepada mereka, "Besok pagi tidak usah beli sarapan, biar aku yang traktir." Lalu kedua gadis itu pergi dan melambaikan tangan kepada Hansen. Kemudian ada seorang laki-laki yang memandang dengan sinis kepada Hansen. Ia terlihat seperti tak suka kepada Hansen. Hansen yang melihat itu dia merasa bingung. Lalu singkat cerita antrian pun mulai memasuki giliran Hansen. Terlihat laki-laki sinis tadi adalah seorang senior di departemen itu. Dia menjadi juri yang merekrut anggota baru di sana. Saat Hansen ingin memperkenalkan diri, si sinis berkata, "Kau tidak usah memperkenalkan diri, departemen kami ingin merekrut seorang wanita."
dan kau tidak memenuhi syarat, ujarnya. Hansen yang mendengar itu dia berkata dalam hati, apakah ini karena aku membiarkan mereka berdua pergi? Lalu teman wanita senior itu berbisik kepada si sinis, apa klub kita memiliki aturan seperti itu? Si sinis menjawab, jangan khawatir, aku akan menjelaskan kepadamu nanti. Mendengar peraturan baru yang tiba-tiba itu, semua orang yang ada di sana terkejut. Terlihat di sana Hansen begitu marah, dia sampai berkata, apakah kau bisa seenaknya membunuh mimpi orang lain hanya karena kau memiliki jabatan kecil? Mendengar provokasi Hansen kepada wakil ketua departemen tersebut, sontak semua orang yang ada di sana pun terkejut. Mendengar itu si wakil ketua sinis itu pun berteriak, hei dasar mahasiswa baru, tutup mulutmu, kau semakin sulit diatur, ungkapnya. Situasinya pun menjadi panas dan tak terkendali. Mereka berdua pun saling cekcok dan beradu argumen mereka berdua. Saat situasi mulai tak terkendali, Hansen berkata, kalau departemen ini membutuhkan seorang wanita, kenapa kau ada di sini? Sontak wakil ketua itu pun hanya bisa terkejut. Langsung di UL3S, tiba-tiba datang seseorang menghentikan keributan itu. Dia berkata, ini perekrutan klub bukan pasar sayur, jika kau tak mau berhenti maka aku akan memanggil keamanan, ujar orang itu. Diketahui laki-laki itu adalah Zuo, dia wakil presiden serikat mahasiswa, mungkin kayak OSIS gitu guys. Zuo pun menegaskan lagi kepada Hansen, mahasiswa baru, jika kau tidak mau berhenti aku akan memanggil keamanan. Hansen yang mendengar itu dia menjawab, baiklah sekarang kau bisa pergi, ungkap Hansen mengusir Zuo. Zuo yang mendengar itu dia terkejut, apa maksudmu pergi? Lalu Hansen menjawab, katanya kau mau memanggil keamanan, silahkan pergi dan panggil saja, ungkap Hansen. Lalu Zuo terlihat kesal dan menanyakan kepada Hansen, kau kelas berapa dan siapa wali kelasmu, ujarnya. Lalu Hansen pun memberitahukan semuanya kepada Zuo. Zuo yang melihat sikap Hansen yang biasa saja dia terkejut, ia bergumam dalam hati, mahasiswa baru macam apa dia, kenapa dia tidak takut? Terlihat di belakang teman sekelas Hansen bersorak mendukung Hansen. Melihat situasinya yang semakin memanas, anggota wanita klub itu pun menyuruh Hansen untuk menunggu dan kembali saat wawancara kedua, karena antrian di belakang masih panjang. Hansen yang mendengar itu pun dia setuju. Lalu saat Hansen ingin keluar, si sinis itu kembali memprovokasi Hansen, orang berketerampilan rendah seperti itu mau menggantikanku sebagai wakil ketua, jangan mimpi, ujarnya. Hansen yang mendengar provokasi itu dia menoleh dan berkata, apa yang salah, siapa bilang aku tidak bisa menggantikan posisimu? Melihat perdebatan mereka berdua, Zuo memiliki ide, wakil ketua klub ini bertanggung jawab untuk mencari sponsor di setiap acara di kampus ini, bisakah kau mahasiswa baru mencarikan sponsor di setiap acara? Hansen yang mendengar adanya sebuah tantangan dia pun mulai menerima tantangan itu. Zuo yang melihat keberanian Hansen dia terkejut dan tak menyangka, lalu orang-orang yang ada di belakang mendukung Hansen mulai bersemangat. Lalu Zuo menjelaskan, karena sebentar lagi akan ada pesta mahasiswa baru maka carilah sponsor untuk acara itu, karena kau berpikir bisa melakukannya lebih baik, maka nanti kita lihat hasilnya siapa yang paling banyak bisa mendapatkan sponsor dari kalian berdua. Orang-orang yang mendengar tantangan itu pun merasa bahwa ini tidak adil untuk Hansen, karena wakil ketua klub sudah berada di departemen ini selama lebih dari setahun, pastinya dia memiliki lebih banyak koneksi sponsor dari klubnya, sedangkan Hansen hanya mahasiswa baru. Lalu Zuo berkata kepada Hansen, kau berani atau tidak? Wakil ketua klub yang sinis itu pun menimpali dengan sombong, jika kau bisa mengalahkanku, maka aku akan memberikan posisiku kepadamu. Hansen yang mendengar taruhan itu, tanpa berlama-lama dia langsung menyetujuinya. Lalu Hansen menimpali, terlalu banyak orang di sini untuk menjadi saksinya, aku harap kamu tidak membual jika kau kalah nanti. Singkat cerita mereka pun mulai misi pencarian sponsor, wakil ketua klub ditugaskan untuk pergi ke toko tukang cukur yang selalu sedia memberikan sponsor dengan mudah, sedangkan Hansen ditugaskan pergi ke toko alat tulis yang terkenal jarang memberikan sponsor. Dan situasi ini pun lebih condong mempersulit Hansen, wakil ketua klub dia pergi dengan percaya diri, sambil berkata kepada Hansen, berhati-hatilah. Sambil memperhatikan wakil ketua masuk ke toko, Hansen menenangkan teman-teman di belakangnya, jangan khawatir, tunggu dan lihat saja, ujar Hansen.
Tak selang berapa lama si sinis itu keluar sambil membawa uang 200 yuan dengan kupon potong rambut sebesar 300 yuan, ia memamerkannya kepada Hansen. Hansen yang melihat itu dia hanya biasa saja, karena Hansen adalah mahasiswa baru maka gadis anggota klub itu akan membantu Hansen untuk memulainya. Singkat cerita gadis itu masuk ke dalam toko, dia pun menjelaskan maksud kedatangannya untuk meminta dana sponsor. Saat wanita itu sedang bicara, pemilik toko itu membanting sebuah buku ke meja, dia berkata, bukannya aku tidak mau mendukung, orang-orang berhutang padaku dan mereka belum membayarnya, dan aku sekarang tidak mempunyai uang, bagaimana aku bisa memberimu sponsor, ujar pemilik toko itu guys. Oke video kapter kali ini selesai di sini guys, dukung Mimin untuk like dan subscribe video ini, dan tunggu video kelanjutannya di channel ini guys.